Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Perdebatan yang panas sekarang, apakah pilkada proyek elit para politisi itu ditunda atau dilanjutkan tanggal 9 Desember. Pemerintah berkeras melanjutkan proyek pilkada itu. Ya biasa, memang kewajiban konstitusionalnya dan tanggung jawab mereka begitu. Tapi civil society, ya, ormas-ormas besar, tokoh-tokoh besar itu minta ditunda untuk keselamatan nyawa manusia, karena ada proses berkerumun di situ. Sementara kenyataannya orang yang kena infeksi COVID-19 itu untuk kasus Indonesia grafiknya itu menaik, tidak melandai. Sama dengan grafik ekonomi itu melandai, bukan melandai, nyungsep. ya proyek-proyek politis itu biar diperdebatan orang-orang yang punya uang dan punya kekuasaan dan punya interest politik, ya, interest kekuasaan seperti orang DPR, pemerintah, atau orang-orang partai dan lain-lain. Tapi rakyat siapa yang mikirin coba kalau pada mati? Kayak kemarin tuh yang mati kan rakyat tuh, petugas KPPS, ya, petugas penyelenggara pemilu tuh sampai 700 yang dirawat berapa ribu itu, ya kan? Yang nanggung deritanya siapa? Yang nanggung derita rakyat kan, yang kehilangan nyawa, kehilangan saudaranya, kehilangan pamannya, kehilangan kakeknya, kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, dan mati banyak sampai 700 itu. Yang nanggung siapa? Kan bukan orang-orang partai, itu rakyat biasa yang mengabdikan dirinya untuk menyelenggarakan, membantu kesuksesan proyek politik para penguasa itu, kan gitu ya. Paling diganti dengan uang dan selesai. Nyawa seperti tidak ada harganya, bisa diganti dengan uang. Mungkin pola nyawa bisa diganti dengan uang itu yang akan ada di benak penyelenggara kekuasaan, ya. Gampang itu, nanti dikasih kompensasi uang, ya. Satu orang dulu berapa? 30 juta, ya. Nanti kalau yang mati lebih dari 700 gimana? Dan kemudian nggak ada kompensasinya, dan orang terpapar begitu rupa, terus bagaimana? Yang tanggung jawab itu sopo? Yang tanggung jawab di dunia itu siapa? Yang tanggung jawab di akhirat itu siapa? Kan itu. Dan ormas-ormas keagamaan sudah menolak karena melihat membahayakan keselamatan rakyat umumnya itu. Proyek pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember, ya. Terus rakyat itu memang selalu dijadikan basis basis perdebatan, ya. Yang satu karena ingin menghormati hak-hak rakyat, hak-hak konstitusional rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Emangnya kalau nggak menggunakan hak pilih, emang kenapa nggak ngaruh juga kan untuk kesejahteraan rakyat? Sebenarnya itu Azumadi Azra itu nggak menggunakan hak pilihnya, golputnya nggak apa-apa juga. Hak untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Terus nanti kalau kemudian partisipasi atau kesertaan atau masyarakat takut dan nggak ikut ke TPS misal secara mayoritas, ya sebenarnya nggak apa-apa juga kan, nggak apa-apa juga, karena rakyat harus menolong diri sendiri, takut keselamatannya terancam karena tertular COVID-19. Tapi persoalannya kan sekarang itu bukan proyek politik itu yang penting. Ini pengangguran di mana-mana, itu masalahnya kan. Terus siapa yang tanggung jawab terciptanya lawan pekerja itu? Terus ini sudah
berapa hari nggak jualan, pindah lokasi dia. Tetangga saya yang jualan gorengan dan nasi uduk di komplek Branwil ini saya kenal karena dua-duanya dulu pernah saya ajarin ngaji anaknya. Penjualan merosot tajam ya, sehingga dia tidak jualan di sini sekarang di komplek, cari di daerah Pengasinan itu, berjuang dia untuk menyelamatkan kehidupannya sendiri. 4 kilo tepung yang biasanya habis sehari, 4 kilo terigu maksudnya, untuk bikin bakwan, gorengan dan lain-lain. Sekarang 1 kilo tepung itu tidak habis ini. Jualannya itu nggak laku semua setelah bikin 1 kilo terigu untuk bikin macam-macam kue itu. Coba bayangkan itu. Pemerintah nggak apa ya terhadap rakyatnya sendiri, soal rakyat itu kecepit ya, hidupnya itu kejepit, itu pemerintah tuh nggak peduli ya hanya peduli pada orang-orang yang punya ini aja, punya rekening bank gitu ya. Orang-orang yang nggak punya rekening bank itu lebih banyak yang nggak tercover oleh pemerintah ya, yang secara makro atau secara umum mengalami kesulitan dan nggak ada yang membela pemerintahnya. Pemerintah sibuk mengurusi proyek-proyek politik, bagaimana memuluskan terjadinya sirkulasi kekuasaan, dan kekuasaan itu juga penuh dengan intrik, dan rakyat hanya dijadikan basis ya untuk apa ya, untuk perdebatan bahwa kedua pihak sama-sama membela rakyat, tapi sebenarnya pada tingkat praktek ya rakyat sebenarnya nggak ada yang bela. Membela rakyat di DPR, di ruang-ruang ber-AC itu bertarung mereka demi rakyat katanya, peraturan yang dibuat, tapi di belakangnya ada orang yang bermain untuk membeli pasal-pasal itu untuk kepentingan kelompok elit juga ya kan. Rakyat sebenarnya nggak terlalu peduli juga dengan perdebatan-perdebatan di ruang-ruang parlemen itu kan. Tiap hari mereka mandi keringat, berjuang dengan deru dan debu di jalanan ya, dari pagi sampai sore untuk mengais Rp2 untuk membeli seliter 2 liter beras, membeli susu untuk anak-anaknya. Nggak ada yang bela para politisi itu kan. Sekarang ribut soal pilkada ya, itu sih lagu lama ya, lagu kenangan sebenarnya itu. Lihat akhirnya itu kuburannya, saya di kuburan ini dekat danau. Semuanya akan berakhir di sini, tetapi sebelum berakhir di sini bagaimana mengisi hari-hari untuk beramal soleh, memudahkan kesulitan hidup orang lain. Saya di Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.